al-baqi, yang batil dan yang abadi. Utruku, tinggalkan semuanya itu. Khudu, silakan semua. Khudu, lalu ambillah. Utruku al-akhda min aidi tab'i wal hawa wal nafas, tinggalkan mengambil dari tangan tabiat, tangan hawa, dan tangan nafsu. Artinya jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu pertolongan, bantuan dari sesama makhluk berdasarkan hawa nafsumu, berdasarkan keserakahanmu. Khudu min yadil qalbi wasir, ambillah berdasarkan dari tangan hati dan rahasia. Ini omongan begini ini artinya jangan meminta belas kasihan orang lain. Jangan Anda melirik-lirik apa yang ada di tangan orang lain. Jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain berdasarkan nafsu Anda sendiri. Utrukul akhza min aidi al-khalq, tinggalkan mengambil. Gimana tuh? Artinya jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk, sesama makhluk. Jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk. Khudu min yadil khaliq, ambillah dari tangan Tuhan. Artinya ketika Anda menginginkan sesuatu, apa yang dikirim sinyal oleh hati ke dalam otak Anda kan ngakalin duitnya mertua, atau mikirnya pinjam ke bank, atau mengharapkan pemberian orang. Lah kenapa tidak mengharapkan dari Allah saja? Jadi artinya begini, kita punya rencana bikin musala, ya sudah bikin saja. Terus gimana? Ya minta sama Allah dana. Ya Allah, saya mau bikin rumahmu. Masa aku bikin rumah bisa, masa bikin rumah Allah nggak bisa? Artinya jangan memunculkan rasa tamak meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah hanya kepada Allah saja. Nanti bagaimana caranya Allah menjawab, itu terserah Allah. Apa Allah langsung dijatuhkan emasnya 3 kintal ke kepala kamu? Gitu. Atau Allah akan menggerakkan hati orang yang dermawan supaya ngirim duit kepada kamu? Atau kamu menemukan sesuatu pekerjaan yang untungnya sangat besar sekali, atau itu terserah Allah yang ngatur. Yang penting kita mintanya hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab ketika kita masih selalu berharap kebaikan-kebaikan dari orang lain, ini sangat melelahkan dan membuat kita sering kecewa. Percaya, ketika Anda sudah tidak lagi berharap pertolongan, bantuan, pemberian dari orang lain, Anda baru merasakan betapa nyamannya hidup ini. Karena bagaimanapun semua orang akan memikirkan kepentingannya sendiri. Anda sedih, Anda sendiri yang mengalami kesedihan. Jangan berharap ada orang lain yang ikut bersedih bersama kamu. Sekalipun orang sekitarmu ikut menangis atas kesedihanmu, juga tidak memberi manfaat apa-apa. Tetap tidak akan meringankan penderitaanmu. Jadi artinya bahwa berharap pemberian dari Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ini nasihat saya. Kalau nurut silakan, dan juga silakan. Ketika Anda berharap kepada orang lain, menolong, membantu, memberi, Anda akan kecewa. Karena hanya berapa persen yang terbukti orang menolong Anda. Ya, masih banyak juga yang menipu Anda kok. Iya. Begini, ini logikanya saya terjemahkan.
Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan jangan mengharap pemberian dari sesama makhluk, ya berharaplah pemberian hanya dari Al-Khaliq, daripada Allah saja. Karena bagaimanapun ketika Anda meminta bantuan seseorang, apakah uang, apakah tenaga, apakah pikiran dan sebagainya, orang lainnya kan ketika membantu Anda kan ada persyaratan, ada sesuatu yang bisa diserahkan. Kalau Anda minta uang, ada uangnya. Artinya orang itu akan menolongmu kalau dia punya uang. Satu kan? Sekarang orang itu sudah punya uang. Apa otomatis membantu kamu? Tidak. Akan tergantung kepada kondisi yang lain. Itu kalau dia tidak membutuhkan. Kalau dia punya uang, tapi dia butuh sendiri, dipakai sendiri, itu membantu kamu. Betul kan? Ya, saya punya uang 25.000 buat makan di Padang. Anda minta uang buat makan. Mungkinkah saya serahkan kepada Anda dan biar saya nggak makan? Sangat tidak mungkin. Ada disanjung oleh Allah, bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka memprioritaskan orang lain dulu sampai mereka menderita sendiri. Itu jarang terjadi. Dan itulah yang paling hebat. Jadi satu, kalau uangnya ada. Yang kedua, kalau nggak butuh sendiri. Yang ketiga, kalau dia ibah, kalau dia suka kepada Anda, kalau nggak suka, betul nggak? Iya kan? Jadi masih berlapis-lapis. Jadi makanya sampai sekarang ini saya meyakini ketika ada orang membantu saya dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, itu sesungguhnya yang menggerakkan hati mereka hanya Allah yang bisa menggerakkan hati mereka. Bukan karena kepandaianku membujuk orang, bukan karena kepandaianku mengadakan pendekatan-pendekatan yang persuasif, nggak ada. Kalau mau dasarnya nggak seneng ya bakal nggak mungkin akan dibantu. Pinjam, ya pinjam juga sama kalau percaya, kalau enggak. Jadi artinya betapa sulitnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari sama manusia. Tapi kalau kami minta tolong hanya kepada Allah, semuanya tidak ada. Yang ada hanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagaimana saya terasa Allah, itu saja persoalannya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda tidak ingin mengurangi kekecewaan, ya cobalah belajar jangan meminta bantuan, mengharapkan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena Anda sendiri akan sering mengalami kecewa. Karena tidak mungkin semua orang akan menuruti kehendakmu. Itu persoalannya.